Ayah, pria yang tadi bernama Zhao itu, izinkan saya keluar. Kamu harus membantuku membalas dendam. Ruam, pembicaraan macam apa ini? Apakah kamu tidak melihat ada VIP? Saudara Huang, mohon maafkan saya. Anakku, aku telah memanjakanmu. Tolong lihat ini. Ayah, Bank Internasional Lin. Wakil Presiden, nama Anda adalah Paman Huang. bank terbesar di dunia. Bank Internasional Lin. Halo Paman Huang. Ini pasti Junhei. Aduh, ya. Dia memang pria yang tampan. Masih ada harapan. Saudara Huang punya kesempatan. Bisakah kamu menjaga anjingmu tetap di sisimu? Pelajari satu atau dua hal. Mengapa? Perhatikan apa yang kamu katakan. Mengingat hubungan kita. Apakah ini masalah besar? Saya duluan. Terima kasih sebelumnya, Saudara Huang. Datang. Aku dan Paman Huang masih ada urusan penting. Kamu turunlah duluan. Wahai ayah, Ayo turun. iya itu benar. Li Shao, kita memang ditakdirkan untuk bertemu. Li Shao, apakah kamu tidak bahagia? Ternyata kamu lagi. No, aku merasa sangat bahagia sekali. Lin Shen dalam satu hari, saya merasa tidak nyaman. Li Shao, kami para saudari bisa membuatmu bahagia. Kami ingin mengikuti Anda. Oke. Dahulu kau adalah seorang wanita di hutan belantara. Oke, karena dia mengganggu wanitaku. Aku juga akan mengganggunya. Apakah kamu sangat tidak menyukai Lin Shen? Mengapa tidak mencari peluang? Ikat dia, beri dia penghinaan yang pantas. Penculikan. Itu salah satu caranya. Saya selalu berpikir, pewaris kaya. Mereka manja, tak pernah apa-apa. Tak sangka kamu sepandai itu memasak. Aku tidak dilahirkan, dia adalah gadis kaya. Ketika ayah saya memulai bisnisnya, ibuku dan aku, saya juga pernah mengalami masa-masa sulit. Kemudian ibuku, Aku tidak peduli dengan masa lalumu. Kesulitan apa saja yang mereka alami. Tapi aku berjanji, masa depan, aku pasti tidak akan membiarkanmu jika Anda mengalami ketidakadilan apapun. aku percaya padamu. Di mana paman dan bibimu? Pagi-pagi, saya menerima panggilan telepon. Lalu aku keluar. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Ayo makan. Setelah makan malam, mari kita bereskan rumah. Berikan kejutan kepada paman dan bibimu. Berbicara, mengapa tiba-tiba kamu ingin bertemu denganku? Ada apa? Kamu tidak bisa mengatakannya lewat telepon. Manajer umum Lin, masalah ini luar biasa. Sulit untuk menjelaskannya melalui telepon. Jika tidak, aku tak akan berani mengganggumu. Wanita, aku akan melakukannya. Bagus sekali. Duduk, tidak ada orang luar di sini. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku masih harus tinggal bersama Ashen. Saya akan sarapan. Master kedua, mohon bersabar. Ada orang-orang di perusahaan ini untuk memberontak. Huang Tai bajingan itu Dewan Direksi Gabungan. Kini mereka berkuasa. Bahkan sekutu keluarga Li. Bukan saya yang menyuruhnya. Jangan kerja sama dengan Li. Keluarga Li punya banyak pabrik farmasi. Masalahnya besar, tapi mereka ambil semua uangnya. Itu berhasil ditekan. Huang Tai kemudian mendapatkan dukungan Dewan Direksi segera bermitra dengan keluarga Li. Anak brengsek Huang Tai itu, seberapa hebat sih dia? Aku masih belum tahu siapa dia. Kelompok orang tua itu, diam-diam mendukung dia di belakang. Pasti sudah menerima banyak suap, kan? Mereka semua cuma sekelompok badut. Mau main licik di belakang. Tak menyangka Lin's International Bank bermarga Lin. Direktur Lin, bagaimana baiknya sekarang? Kumpulkan bukti yang cukup. Jangan sentuh dia dulu. Huang Tai masih berguna. Manajer umum Lin, tuan muda sekarang, mereka sudah dewasa. Apa mereka akan masuk perusahaan? Cari pengalaman. Jadi ku bilang padamu, jangan sentuh Huang Tai dulu. Saat anakku lahir ke dunia, saya akan segera bergabung dengan perusahaan ini. Ini adalah batu loncatan. Ternyata manajer umum Lin, tuan muda siap usai tahun baru, pakar saham Warren Buffett gelar jamuan pribadi di Guangzhou. Aku sudah membantu Xiaoshen mengatur tempat-tempat tersebut. Semua orang mengatakan bahwa dia adalah pakar pasar saham pada masa itu. Jika kamu tidak membantunya, rambut putih tua ini, mereka mungkin semua melompat dari gedung.
Shen, Anda menyukai bidang keuangan. Ayahku suka menonton, dan dia setiap hari minta tulis berbagai hal berbeda proposal perencanaan keuangan. Benar-benar? Lihat, inilah yang saya tulis, mirip dengan ini. Seharusnya ada satu lagi, ratusan buku kan? Semua ini ditulis oleh Anda. Wah, tulisannya bagus sekali. Jika di perusahaan besar, ini pasti level master. Tolong berhenti memuji saya. Ayahku bahkan berkata bahwa tulisan itu biasa-biasa saja. Tidak sebagus yang kamu katakan. Aku serius. Ini benar-benar ditulis dengan baik. Saya akan melihat yang lain. Bagus, aku akan datang. Ini bukan dirimu. Sudahkah beli obat buat ibuku? Bagaimana dia menyembunyikannya di kotak? Kenapa tante ini tidak makan? Dia sakit parah sekali. Bagaimana mungkin dia tidak minum obatnya? Sebenarnya, aku selalu curiga. Bibi tidak sakit. Tidak. Dokter kemarin, bukankah semuanya sudah diperiksa? Tetapi, bagaimana seharusnya obat ini dijelaskan? Shen? Jangan terlalu bersemangat. Shen, aku kembali. Kamu seperti anak kecil. Xiaozhou adalah seorang tamu. Kok dibiarkan? Anak-anak PR. Hal-hal ini serahkan padaku. Mama. Silakan duduk. Ada apa? Mama, apakah kamu sudah minum obat hari ini? Sudah makan. Saya sudah makan hari ini. Kamu tidak minum obatmu hari ini. Kamu bohong padaku. Kamu tak sakit jantung. Shen, dengarkan apa yang ibu katakan. Saya hanya ingin tahu, apakah kamu berbohong padaku atau tidak? Xiao Shen, bagaimana caramu berbicara dengan ibumu? Ayah, teman-temanmu yang kaya, semuanya palsu kan? 100 juta Anda, itu bukan barang pinjaman kan? Dan paman keduaku, barang antik Anda. Keduanya bukan palsu kan? Shen, ibu lupa minum obatnya hari ini. Aku cuma tanya apa sudah minum obat. Kamu bilang sudah makan. Sekarang aku tanya, katanya lupa makan lagi. Aku tidak bodoh. Baiklah. Sekarang itu, hal itu tidak bisa disembunyikan lagi. Mari kita bicarakan ini. Bagaimanapun Xiao Shen sudah dewasa. Hari ini, hal itu pasti akan terjadi cepat atau lambat. Anda, apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu bicarakan? Xiao Shen, saya Ling Shi, presiden sebuah bank internasional. Paman keduamu, ini adalah barang antik internasional. Direktur museum, Ini aku. ibumu, tidak sakit. Shen, Bagaimana dengan Bibi Zhang? Di mana putrinya? Di samping itu. Lalu guru masa kecil saya, terus tetangga, palsu. Semua orang di sana cuma aktor. Ini hanya untukmu percaya sejak kecil. Kamu berasal dari keluarga miskin. Sebenarnya, aku akan menjelaskannya perlahan-lahan. Tidak terduga Anda sendiri yang menemukannya. Putra, masa-masa sulit telah berlalu. Aku berhutang budi padamu sejak kecil. Aku bayar 2 kali lipat. Gimana kalau ayah belikan mobil? Anak muda sekarang suka mobil. Aku akan memberimu mobil sport. Ya. Anda ingin memulai bisnis. Aku mau tetap kerja. Mau bisnis? Ayah kasih modal, koneksi. Mau kerja? Pulang kerja Linz International Bank serahkan padamu. Ayah, tenang saja. Kamu sudah selesai. 25 tahun. 25 tahun kalian berbohong. Saya berumur 25 tahun. Ayah, mama, apa kalian... Saya diajari sejak kecil. Bisakah hidup tanpa iman? Tapi kamu, pembohong terbesar. Dan akulah kebun binatang. Monyet di dalam... Aku sangat bodoh. Bagaimana mungkin aku melakukan ini? Aku baru menyadarinya dari kalian. Xiao Shen, ibumu dan aku adalah kebohongan putih. Itu bukanlah tipu daya, itu adalah cinta. Ayahnya berhenti bicara. Shen sekarang tentu akan sulit untuk menerimanya. Shen, tolong maafkan ibu ya. Saya bekerja keras, cobalah menghasilkan uang. Belajarlah dengan giat. Semua ini demi mengobati penyakitmu. Tapi sekarang kamu
Ternyata semuanya adalah kebohongan. Semuanya palsu. Paman kedua, katakan padaku, kenapa? Ayah, sebenarnya kenapa? Kami hanya tidak ingin kamu seperti kakakmu menempuh jalan tanpa kembali. Aku punya kakak laki-laki. Inilah kakakmu. Sejak kecil, ibumu dan aku memperlakukannya dengan kemewahan dan makanan enak. Kami mengirimnya ke luar negeri untuk belajar. Tapi dia malah hidup bermewah-mewahan setiap hari. Akhirnya di jalanan, oleh orang kulit hitam, ditembak oleh orang kulit hitam. Saudara laki-laki saya meninggal. Jadi setelah kamu hadir dalam hidupku, Ibu, dan aku sudah mengambil keputusan, gunakan cara tradisional leluhur kita. Ikutlah denganku hasrat membesarkan anak miskin. Lihatlah dirimu sekarang. Tampan, berkat dirimu, semuanya sudah punya banyak menantu yang cantik. Semua yang ibu dan aku lakukan, ini semua saja untukmu. Semuanya palsu. Semuanya palsu. Semuanya palsu. Ah Shen, Xiao Shen. Ah Shen. ayahnya. Apakah kita... Anda telah melakukan kesalahan. Istri, Xiao Shen akan mengerti kita. setelah dia tenang, aku akan berbicara dengannya lagi. Ya, saudara ipar, Shen, dia adalah anak yang berbakti. Dia pasti akan memahami perasaan orang tuanya. Niat baik. Lin Shen, berhentilah melarikan diri. Anda sebaiknya segera kembali. Ini demi kebaikan kalian sendiri. Dia... Pikiranku sedang kacau saat ini. Biarkan aku sendiri. Apalagi yang kau coba perdayai dariku? Apalagi yang kau coba perdayai dariku? Anda adalah Lin Shen. Siapa kamu? Kamu ingin melakukan apa? Membawa pergi. Sebenarnya dia adalah seorang ahli bela diri yang terlatih. Menjelaskan siapa yang mengirimmu. Saudara ipar perempuan? Nggak ada. Kuajak orang komunitas. Sudah terkirim semua. Meyakini itu akan segera ditemukan. Anak ini, mereka pergi kemana? Ini sangat membuat frustrasi. Tante, jangan khawatir. Shen tidak. Apakah kamu pernah belajar tinju? Seharusnya tidak ada masalah. Saya khawatir dia bakal bertindak gegabah. Xiao Shen tidak akan melakukannya. Kirimkan saya lebih banyak orang. Bahkan jika seluruh kota menyerahkan, juga aku menemukan keponakanku. Apakah kamu menemukannya? Ini adalah telepon tuan muda yang di depan ditemukan di gang. Sudahkah mereka menemukannya? Tidak tahu, dari jejak di TKP, pelaku mungkin sudah tertangkap. Posisikan semua orang. Sebarkan semuanya. Pengawasan di seluruh kota. Keluarkan semuanya untukku. Membuka. Siapa kamu? Risau. Orang itu dibawa. Jadi itu kamu. Ada apa dengan kalian? Anak ini sudah berlatih. Kami hampir melewatkannya. Siapakah dia? Ayah. Itu dia. Bertindak sembrono, mencuri pacarku. Bawa dia ke ruangan lain. Jangan terlalu berlebihan. Oke, aku mengerti ayah. Konglomerat kapitalis asing, 2 presiden. Dan Bank International Lin. Kedua wapres di lantai 2. Mereka berasal dari keluarga Li kami, orang-orang yang tidak boleh Anda sakiti. Jangan ganggu mereka. Oke deh. Anak. Apakah Anda tercengang? Belum pernah mendengarnya? Banyak sekali orang penting ya. Ini Lin's International Bank lagi. Sebenarnya aku mengenalnya. Kamu berpura-pura untuk apa? Lihatlah wajahmu, miskin dan pelit. Hanya kamu masih bisa dikenali. Ini Bank Pembangunan Internasional Lin. Nama keluarga ayahmu juga, Lin. Maksudmu tidak seperti itu? Ayahmu berasal dari Lin's International. Orang-orang dari bank, kan? Lin Shen, kau menyedihkan. Ya, sungguh menyedihkan. Kalian berdua, dia akan segera datang. Bawalah ke ruangan sebelah. Kemasi barang-barang Anda perlahan-lahan. Beraninya kau memukulku? Lin Shen berani memukul Mudali. Kau benar-benar cari mati. Aku akan membunuhmu, Li Junhee. Penculikan adalah tindakan ilegal. Ini ilegal dan merupakan tindak pidana. Lin Shen, kamu sangat menggemaskan dan konyol. Di sebelah sini, saya. Itulah hukumnya. Saya, yaitu Raja Surgawi Lauzi.
Berbicara. Kaki mana yang ingin kamu patahkan? Kiri atau kanan? Li Xiao, bukan itu. Perlu kita beri pelajaran. Kalau dia benar-benar lumpuh, ini sulit, dasar sampah. Ngapain minta ampun? Langit akan runtuh. Apakah Tuan Muda Li ada di sana? Ayolah, mari kita mulai. Dan segera berhenti. Kau sampah masyarakat. Kok mohon ampun? Langit runtuh. Ada Tuan Muda Li. Bukankah ini Tuan Muda? Apa yang dia lakukan di sini? Ayo kita mulai. Berhenti. Biarkan dia pergi. Apakah kamu baik-baik saja? Wakil Presiden Chen, apa maksudmu sebenarnya? Li Xiao, apa kabarmu? Siapa kamu? Beraninya kau memukul Tuan Muda Li? Apakah kamu sudah gila? Diam, Wakil Presiden Chen. Apa maksudmu? Aku tidak menyinggung perasaanmu. Kamu tahu siapakah dia? Dia hanyalah seorang pria desa biasa. Apakah ada yang imut di sini? Seluruh keluarga tinggal di sana, di desa-desa perkotaan yang kumuh. Pak Lin belum rilis ke umum. Identitas Tuan Muda, seharusnya aku tidak memperlihatkan diriku. Dia memanggilmu Wakil Presiden Chen. Kau juga orang Lin, orang Bank Internasional. Kanan. Astaga. Bank Internasional Lin, Wakil Presiden. Dia sebenarnya membantu Lin Shen. Li Junhee. Segera minta maaf kepada Lin Shen. Mustahil jika Anda menolak. Bank Internasional Lin kerjasama dengan keluarga Li akan diakhiri. Bank Internasional Lin itu bukan urusanmu. Paman Huang, dukung keluarga kami. Berikan wajahmu. Saya akan memanggil Anda Wakil Presiden Chen. Aku tak akan menghormatimu. Kamu pikir kamu siapa? Itu bagus sekali. Tuan Chen Jiang, Anda bilang Anda keluar untuk menggunakan kamar mandi. Setelah semua itu, mereka menindas keponakan saya. Di mana wajahmu? Karena keponakanmu menyalahgunakan kekuasaannya. Jadi, aku memberinya pelajaran. Apa yang salah? Chen Jiang, saya tidak melihat dia menindas siapapun. Aku hanya melihatmu. Orang-orang yang melindungimu, aku menamparnya. Pergi. Balas tanpa dia. Jangan takut. Sesuatu, aku menanggungnya. Terima kasih, Paman. Kamu berani. Chen Jiang, apakah kamu mencoba melawan aku? Jangan lupa, sekarang semua anggota dewan, semua orang mendukung saya. Langsung. Saya adalah kepala bank. Kesimpulannya, saya di sini. Kamu tidak boleh menyentuhnya. Chen Jiang, kamu sangat protektif terhadapnya. Mungkinkah dia adalah anak harammu? Dia adalah talenta yang saya hargai. Aku bisa meneleponmu. Paman Chen. Tentu, Paman Chen. Berhenti berakting. Ayahku sudah mengurus semuanya. Mereka menceritakan semuanya padaku. Ini ayahmu itu sih mengira dirinya siapa? Ayah kandung saya. Namanya Lin Zhengdong. Bank Internasional Lin. Kepala banknya bernama Lin Zhengdong. Apa mungkin cuma nama yang sama? Bukan nama yang sama. Lin Shen, putra dari kepala kantor bank tersebut. Ini adalah Bank Internasional Lin, penerus masa depan. Oh, Lin Shen sebenarnya adalah putra dari tokoh berpengaruh. Lalu, saya, apakah aku sedang berhalusinasi? Bagaimana mungkin Lin Shen bisa seperti itu? Jika Anda mengatakan demikian, maka memang benar. Bukti apa? Dia memang anak laki-laki saya. Ini bukan miliknya. Apakah orang tuamu menyapu jalanan? Shuang, ada sesuatu yang terasa janggal. Anakmu, mereka benar-benar telah membuat kita banyak masalah. Syukurlah, ternyata kamu memang baik-baik saja. Shen, meskipun tindakan orang tuamu salah, namun niat awalnya adalah untuk kebaikanmu sendiri. Ayah, Mama, paman kedua. Jadi begitu. Anak yang baik. Semuanya. Semua itu sudah berlalu. Tidak terduga, kamu adalah putra dari keluarga Lin. Berkat telepon ibumu, kau sudah menyelamatkan keluarga Zhao. Li Junhee, kau sungguh kurang ajar. Berani-beraninya culik Lin Shen, kami dapat CCTV-nya. Baru ketemu tempat ini. Zhao Yiren, saya. Kamu berani. Apakah kamu baik-baik saja?
Lin Jiangdong, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Di mana saya? Apakah saya perlu melapor kepada Anda? Wang Tai, apa yang baru saja kamu katakan? Anda akan segera menjadi kepala bank. Tahukah Anda mengapa keluarga Lin memiliki nama keluarga Lin? Itu karena memang demikian. Saya mendirikannya dari nol. Ingin merebut kekuasaan? Apakah Anda memiliki kemampuan ini? Dia jelas memiliki kemampuan itu. Tuan Zeng, mengapa kamu turun ke sini? Atas nama seluruh anggota Dewan Direksi. Dukung Huang Tai dan Anda juga bisa dipecat. Lin Jiangdong, apakah kamu mendengarnya? Presiden, pelanggaran berat jadi satu-satunya alasan seseorang dicopot dari jabatan. Jika tidak, sekalipun Dewan Direksi menyetujui dengan suara bulat, itu juga tidak valid. Anda... Lin Jiangdong, udah 20 tahun di sini. Dia belum muncul di perusahaan. Bukankah ini dianggap sebagai kelalaian tugas? Bukankah ini sebuah kesalahan besar? Ayahku melakukan semua ini demi aku. Itulah sebabnya dia seperti ini. Selama 20 tahun ini, semua rencana bank. Berkat keputusan Direktur Lin, tiap THN nilai bisnis naik tanpa kelalaian tugas. Bahkan ada jasa besar. Meskipun Lin Jiangdong tidak lalai dalam tugasnya, pewaris grup Lin juga tidak bisa Lin Shen. Apa yang dia mengerti? Apakah dia mengerti keuangan? Benar sekali. Lihat saja dia. Dari atas sampai bawah, terlihat seperti tidak punya kelebihan sama sekali. Apakah dia mengerti keuangan? Lin Jiangdong, Dewan Direksi, tidak dapat memecat Anda. Namun mereka pasti akan menentangnya. Lin Shen menjadi pewaris keluarga Lin. Presiden bank berikutnya, Huang Tai sudah terpilih. Siapa bilang Lin Shen tidak mengerti keuangan? Keluarkan dan tunjukkan padanya. Berikan padaku. Ayah, lihat ini. Apakah kamu bahkan bisa memahami ini? Ini. Li Junhee, didikan ayahmu donasi ke universitas. Hanya diperoleh. Anda akan beruntung jika bisa memahaminya. Anda, coba saya lihat. Paman Huang, lihat ini. Apakah orang ini hanya menulis omong kosong? Ini mustahil. Paman Huang, lihat nih. Apakah orang ini hanya menulis omong kosong? Ini mustahil. Bagaimana mungkin ada hutan jauh di dalam hutan? Perspektif keuangan yang sangat unik. Mungkin ini tidak mungkin. Semua ini ditulis oleh Lin Shen. Rak bukunya penuh dengan... Ini bukan aku. Apakah kamu menulis ini untuk bersenang-senang? Bagaimana cara mengeluarkannya? Ini cuma tulisan untuk bersenang-senang. Mereka semua bisa mencapai level ini. Aku tidak percaya. Saya adalah pendukung pola membesarkan anak secara hemat. Ini bukan tentang menempatkan anak itu orang miskin bercocok tanam. 20 tahun berlalu, tanpa sadar saya mengasah bakat Shaoshen. Solusi Laolin selama bertahun-tahun ini sebenarnya semua tulisan Ashen. Jadi itu artinya, para tuan muda ini diperuntukkan bagi keluarga Lin. Keuntungan yang diperoleh jumlahnya bisa mencapai ratusan miliar. Dengan kekuatan Ashen, tak lebih baik dari karya keluarga Lin. Wakil presiden itu tidak baik. Kalian biasanya, hal-hal yang saya tulis, semua, keluarkan dan gunakan. Shaoshen, dengan kemampuanmu, dia melampaui banyak temannya. Ayah tidak memujimu karena takutnya kamu jadi sombong. Ashen, Anda sangat cakap. Ini hanyalah kurangnya rasa percaya diri. Apakah ini benar-benar akan berhasil? Seandainya aku tahu dia adalah putra dari Lin's International Bank, aku tidak akan pernah putus dengannya. Huang Tai, selama bertahun-tahun uangmu untuk keluarga Lin tak sebanding gaji putraku. Anda bisa jadi wakil presiden. Anak saya mengambil alih seluruh bisnis keluarga Lin. Apakah ada masalah? Saya keberatan. Lin Shen tidak bisa menjadi pewaris keluarga Lin. Presiden bank berikutnya, tentu saja memang sebenarnya Huang Tai dan kedua sosok dari orang-orang ini. Namun di sisi lain, Wall Street, skema Ponzi tingkat atas ini memiliki aset senilai triliunan rupiah. Saudara-saudara Pon, ini adalah masalah antara keluarga Lin kami. Kapan giliran kita? Kalian semua terlalu banyak bicara. Sebelumnya tidak mungkin, namun sekarang para pemegang saham, semuanya dijual ke skema Ponzi. Skema Ponzi tersebut kini memiliki itu setengah dari saham milik Lin. Berwenang untuk menangani masalah sengketa waris. Anda sebenarnya berpihak pada orang luar. Memasang jebakan untuk menggelapkan dana milik sendiri. Itu benar-benar tidak tahu malu. Apakah kamu bodoh? Melakukan bisnis. Hal ini menekankan untuk mengutamakan kepentingan. Siapa temanmu? Apakah Lin Jiangdong mendengar itu? Saya mendapat dukungan dari skema Ponzi. Grup Lin ini adalah hak milik saya sepenuhnya. Dan Anda, orang luar, mereka sudah keluar.
Cenjang, keluarkan barang-barang itu. Ya. Kami jual saham tersebut murah kepada skema Ponzi akun palsu. Lin Zhengdong mau kuasai bisnis keluarga Lin. Biayanya besar. Hasil skema Ponzi. Kemudian saat itu, Kami berbagi keuntungan dengan skema Ponzi tersebut. Bolak-balik ini, kita bisa meraup keuntungan besar dari ini. Bagaimana jika dia tidak membelinya? Jika dia tidak membeli, Keluarga Pang itu, mereka suruh saya itu. presiden berikutnya, pada waktu itu, kami telah mentransfer semua dana tersebut. Ini. Ini terdengar seperti suara Paman Huang dan Zheng Tua. Apa yang sedang terjadi? Xiaoshen, coba kamu lihat. Sebenarnya benda apa ini? Ibuan, bagaimana seharusnya hal ini ditangani? Jumlah uang yang digelapkan melebihi 500.000, penjara minimal 10 tahun. Semua aset disita, serta larangan di seluruh industri. Ada yang mau kemari, singkirkan kedua bajingan ini. Aku pasti kembali. Transaksi Anda ilegal. Oleh karena itu, hal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Saham Lin kami, ini masih milik keluarga Lin kami. Bahkan tanpa saham Lin, skema Ponzi kami masih bisa memblokir Anda. Kami memiliki banyak orang di Wall Street. Teman membantu grup Lin dikepung dan ditindas kita. Kebangkrutan pasti terjadi. Akhirnya, Akan sama saja jika kami mendapatkan Anda lagi. Modal keluarga Lin kami tidak lebih lemah dari skema Ponzi Anda. Di samping itu, siapa bilang kita Wall Street tidak punya teman? Teman-teman sekalian, mari kita segera mulai bekerja sekarang. Saham skema Ponzi. Jatuh sampai ke bawah. Astaga, seperti menaiki roller coaster. Belum pernah lihat. Saham skema Ponzi, penurunannya sangat cepat, memecahkan rekor terendah sepanjang masa. Anjloknya pasar saham, kehilangan puluhan juta dalam sekejap. Sekalipun skema Ponzi Anda memiliki meski dana melimpah, lihatlah berapa lama mereka bisa bertahan. Saya baru saja menghubungi mereka. Semua pedagang di Wall Street akan menyerang kalian, Ponzi. Kalian Ponzi masih berani mengepung keluarga Lin kami. Lebih baik jaga diri kalian dulu. Mana mungkin kamu punya koneksi begitu? Orang-orang Wall Street gak gerak tanpa untung. Gimana kalian atur mereka? Apa itu sulit? Cukup kirim beberapa barang antik saja, itu bukan masalah besar. Perang modal adalah soal siapa yang tahan banting. Keluarga Lin kami masih memiliki banyak kartu truf yang tersimpan. Skema Ponzi Anda, apakah itu ada? Baiklah, mari kita menyerah. Kami menyerah. Kalian gila. Kalian sungguh kejam. tolong jangan pergi dulu. Li Junhee, orang seperti apa yang bisa Anda temukan sekarang? Beraninya kau menculik Lin Shen? Ayo ambil langkah praktis. Apa ada antek lain? Dia lagi. Bukan aku. Itu adalah kamu. Bukan urusan saya. Kamu cuma iri pada Lin Shen, makanya saya balas. Kau yang buatku penculikan Lin Shen. Lin Shen, apa yang harus dilakukan? Anjing berkelahi, mulut penuh bulu. Tuntut mereka. Oh, Tuan Muda Lin, aku mohon padamu untuk berbelas kasih. Mohon kasihanilah saya. Aku pantas mati karena mulutku yang kotor. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Aku mohon kasihanilah aku. Tunggu sebentar. Anda barusan, apakah kamu akan bersikap lunak padaku? Ups, anak yang durhaka. Siapa yang menyuruhmu untuk begitu pintar? Kau masih berani menculik. Apakah kamu tahu seberapa serius konsekuensinya? Tuan Muda Lin, bagaimana dengan ini? Jika Anda memang masih merasa belum puas juga, hajar saja dia sekarang. Dan segera kalahkan dia sepenuhnya. Saya takut tangan saya kotor. Ya. Hei Lin Xiao benar. Itu, kami berangkat sekarang. Masa depanku, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Jangan khawatir, Tuan Muda Lin. Aku tidak akan pernah muncul lagi. Yang ada di depanmu... Grup Sili diduga memproduksi obat-obatan palsu dan melakukan penculikan. Bukti-bukti telah diserahkan kepada departemen terkait. Anda dan putra Anda telah ditangkap? Tidak. Jalan. Lin Shen, bagaimana dengan mereka?